Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih biar hari ini kami boleh datang kepadamu, merendahkan diri. Tuhan, layakkan kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Tuhan, urapi kami merindukan Engkau, kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah di tengah-tengah kami pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk membuka kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan demikian, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya dipanggil secara pribadi lepas pribadi. Saya percaya itu. Karena firman Tuhan katakan kita ini dipanggil sebagai umat Tuhan, imamat yang rajani. Setiap orang dipanggil secara khusus di hadapan Tuhan. Sebab kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga akan bertanggung jawab secara pribadi lepas pribadi. Seorang suami tidak bisa mengajak istrinya, seorang suami tidak bisa membela istrinya di hadapan Tuhan, atau anaknya, atau seorang anak mendoakan orang tuanya atau membela orang tuanya di hadapan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan, perbuatannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya pun dipanggil secara pribadi lepas pribadi. Ada destiny Tuhan, ada panggilan Tuhan. Hari ini kita membaca firman bagaimana Tuhan memanggil Abraham dan memerintahkan Abraham untuk pergi ke tempat, ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Dan panggilan Tuhan secara pribadi kepada Abraham ini juga berlaku atas setiap orang-orang yang percaya, yang dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada rancangan Tuhan, panggilan Tuhan bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap kita untuk memperkarakan ini di hadapan Tuhan. Saudara harus tahu persis di hadapan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Panggilan apa yang menjadi tanggung jawab saudara, yang harus saudara penuhi selama saudara hidup di dunia ini. Kita hidup bukan mengikuti keinginan dan rancangan kita sendiri. Di dalam Tuhan Yesus kita adalah milik Tuhan. Umat-umat tebusan bukan milik kita sendiri. Oleh sebab itu, ini hal yang sangat amat penting dalam hidup kita, supaya kita memenuhi destiny Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin saudara adalah seorang guru, seorang dokter, seorang pengacara, atau seorang hakim, seorang akuntan, ekonom, seorang pemimpin di pemerintahan, di perusahaan. Temukan panggilan Tuhan secara spesifik dalam kehidupan saudara. Tidak semuanya harus dipanggil menjadi orang-orang Lewi, bekerja atau melayani sepenuh waktu di gereja, di dalam pelayanan. Tetapi saya percaya dalam semua aspek kehidupan
di sanalah saudara dipanggil oleh Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat. Seperti Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi saksinya, untuk menjadi berkat bagi bangsanya, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan bagi hari ini memberikan pencerahan, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita juga memiliki kesadaran, pengertian yang benar untuk menjalani kehidupan ini. Hidup ini bukan hanya menyelesaikan masalah, hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi setiap orang percaya tahu dan menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan yang pasti. Dan tujuan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu dipanggil untuk hidup kudus, dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.